Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Luciana Marta dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa khalifah yang membawa kejayaan Daulah Utsmaniyah. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara 3 kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. 2 di antaranya adalah Daulah Mughal dan Daulah Safawi. Turki Utsmaniyah pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Periode kekuasaan Daulah Utsmaniyah berlangsung selama lebih kurang 6 abad lamanya. Kekuasaan Daulah Utsmaniyah meliputi sebagian Eropa, Afrika, dan juga Asia. Bisa dikatakan Daulah Utsmaniyah menguasai 3 benua. Daulah Utsmaniyah mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Langsung saja kita akan membahas khalifah yang membawa kejayaan Daulah Utsmaniyah. Yang pertama yaitu Sultan Muhammad I. Beliau memerintah Daulah Utsmaniyah pada tahun 817 Hijriah sampai 824 Hijriah atau 1403 Masehi sampai 1421 Masehi. Beliau merupakan putra bungsu dari Bayazid. Sultan Muhammad I meninggal pada 824 Hijriah atau 1421 Masehi di kota Urna dalam usia 43 tahun. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dilakukan oleh Timur Leng. Strategi Sultan Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia, dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja utamanya, yaitu mendamaikan kekhalifahan Utsmani. Berkat usahanya yang gigih, Sultan Muhammad I berhasil mengangkat citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sultan Muhammad I adalah sosok yang sangat cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan, mencintai fuqaha, termasuk alasan memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Busra, karena Busra sering juga disebut sebagai kota para fuqaha. Yang kedua yaitu Sultan Murad II. Sultan Murad II memerintah pada tahun 824 Hijriah sampai 855 Hijriah atau 1421 Masehi sampai 1451 Masehi. Beliau menggantikan ayahandanya yaitu Sultan Muhammad I pada usia yang masih 18 tahun. Dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Cita-cita Sultan Murad II adalah melanjutkan usaha perjuangan Sultan Muhammad I. Beliau meninggal pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel, menjelang usia 47 tahun. Dan sesuai wasiatnya kemudian dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami Muradiyah di Bursa. Prioritas utama perjuangannya adalah merangkul kembali daerah-daerah yang terlepas dari Daulah Utsmaniyah sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falah, dan Hongaria. Sultan Murad II juga membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya, serta beliau juga mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu Sultan Muhammad II Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelar kebanggaan beliau karena berhasil menaklukkan Konstantinopel.
Beliau memerintah pada tahun 855 Hijriah sampai 884 Hijriah atau 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Sultan Muhammad II Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmaniyah ketika itu baru berumur 22 tahun. Muhammad II Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Sejak kecil, Sultan Muhammad II Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama Rabbani. Di antara gurunya adalah Muhammad bin Hamzah Al-Dimashqi Al-Rumi. Beliau lebih populer dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Di antara gurunya lagi adalah Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam dan sebaik-baiknya pemimpin adalah yang menaklukkannya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Konstantinopel merupakan kota yang sangat penting dan belum bisa dikuasai penguasa Islam sebelumnya. Konstantinopel merupakan salah satu kota terpenting di dunia. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin I. Memiliki letak yang sangat strategis, sehingga dikatakan, andai kata dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan itu. Sultan Muhammad II Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik. Kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Yang keempat yaitu Sultan Bayezid II, memerintah pada tahun 884 Hijriah sampai 918 Hijriah atau 1481 Masehi sampai 1512 Masehi, menggantikan kedudukan ayahnya. Sultan Bayezid II penguasa yang tidak terlalu kuat. Pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem yang diikuti juga oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Beliau sangat perhatian terhadap pembangunan dan sarana umum, takaya, zawiyah, atau tempat berkhalwat para sufi. Kesejahteraan para guru atau pengajar juga sangat diperhatikan. Sultan Bayezid II dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Pada tanggal 18 Safar 918 Hijriah atau 25 April 1512 Masehi, Sultan Bayezid II menyerahkan estafet kepemimpinannya kepada Sultan Salim I. Sultan Bayezid II meninggal dalam perjalanan ke Diyamutika. Jenazahnya kemudian dibawa ke Istanbul dan dikuburkan di dekat Masjid Jami yang dibangunnya. Yang kelima, Sultan Salim I. Beliau memerintah pada tahun 918 Hijriah sampai 926 Hijriah atau 1512 Masehi sampai 1520 Masehi. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Sultan Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Sultan Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang paling berhasil dan dihormati, giat, dan pekerja keras. Meski masa kekuasaannya terbilang singkat, para sejarawan sepakat bahwa Sultan Salim I telah mempersiapkan Daulah Utsmani untuk mencapai titik puncaknya pada masa putra dan penerusnya, Sulaiman Al-Kanuni. Sultan Salim I juga seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Salimi, yang kumpulan puisi Persianya masih utuh hingga hari ini. Dalam salah satu puisinya, dia menulis, sebuah permadani cukup besar untuk diduduki oleh dua orang sufi, tetapi dunia tidak cukup besar untuk dua orang raja. Yang terakhir yaitu Sultan Sulaiman Al-Kanuni.
memerintah pada tahun 927 Hijriah sampai 974 Hijriah atau 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Sultan Sulaiman lahir pada tanggal 6 November 1469 Masehi di Trabzon. Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Kanuni naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya ialah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Ia tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya, merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Kanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sultan Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqo al-Abrar atau Multaqul Abur atau muara segala samudra. Ketika hukum kanun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang tersebut dikenal sebagai Kanun Utsmani. Undang-undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Sultan Sulaiman Al-Kanuni melakukan pembangunan yang fenomenal, di antaranya yaitu 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah atau tempat memberi makan fakir miskin, 7 jembatan, 33 istana, 18 pesanggerahan, 5 museum, dan 33 pemandian umum. Dalam sebuah dokumen yang dibuat tahun 1526, terdaftar 40 kelompok seniman dengan lebih dari 600 anggota. Seniman yang bekerja di istana meliputi pelukis, penjilid buku, penjahit pakaian dari bulu, pengrajin perhiasan, dan penempa emas. Istanbul menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Inilah periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani. Daulah Utsmaniyah pada saat itu telah menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Kanuni menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad. Sebagian besar di Balkan serta sebagian besar Afrika Utara. Bagaimanapun juga, pemerintahan pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Sultan Sulaiman Al-Kanuni wafat pada tanggal 5 September 1566 Masehi. Hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.